Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagma dengan NIM A40121240 dari kelas F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Mengapa pendidikan seumur hidup itu penting? Nah, pendidikan seumur hidup itu akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara, dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa atau kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan waktu berlangsungnya pendidikan, dan dapat dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan dalam penerapan, terutama bagi para pendidik di dalam negeri kita ini. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan dunia formal. Di luar sana, masih banyak anak-anak jalanan yang ingin menikmati pendidikan formal. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik, terorganisir untuk instruction, studi dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Semua itu dengan tujuan menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh keterampilan baru, untuk meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati, untuk meningkatkan kepribadian mereka, atau untuk berperan tujuan lanjutan lainnya. Dalam rangka ini, pendidikan dipandang sebagai pelayanan untuk membantu mengembangkan personal sepanjang hidup. Dalam istilah yang lebih luas, pendidikan seumur hidup berkaitan dengan prinsip perorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan fungsinya. Fungsinya adalah proses perubahan yang menuntun perkembangan individu. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Yang kedua, pendidikan vokasional. Yang ketiga, pendidikan profesional. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Yang kelima, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Sementara itu, implikasi konsep lifelong education ini pada sasaran pendidikan juga diklasifikasikan dalam 6 kategori, yaitu 1. Para buruh dari petani. 2. Golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya. 3. Para pekerja yang berketerampilan. 4. Golongan teknisi dan profesional. 5. Para pemimpin dalam masyarakat. 6. Golongan masyarakat yang sudah tua. Kepentingan pendidikan seumur hidup. Pendidikan memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, alternatif dalam menghadapi struktur sosial yang cenderung selalu berubah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan, yaitu 1. Pertimbangan ekonomi. 2. Keadilan. 3. Faktor peranan keluarga. 4. Faktor perubahan peranan sosial. 5. Perubahan teknologi. 6. Faktor vokasional.
Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Tinjauan ideologis. Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, atau disebut dengan skill. Tinjauan ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Kemudian ada tinjauan sosiologis. Pada umumnya, di negara-negara sedang berkembang ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau putus sekolah dan tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, ada tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memiliki dan memahami fungsi pemerintah, DPR, DPRD, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan berbagai produk yang dihasilkan. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya dituntut selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Ada 4 strategi pendidikan seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup, ada 4 macam konsep kunci yang dikenal, antara lain: yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah ide formal yang pengorganisasiannya dan penstrukturan pengalaman hidup dengan menerapkan sebuah sistem pendidikan yang meliputi seluruh rentang usia. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Istilah belajar ini merupakan kegiatan meskipun tidak ada organisasi sekolahnya. Yang ketiga, metode belajar seumur hidup. Keberadaan sistem pendidikan berfungsi untuk membantu orang-orang dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan mereka sepanjang hayat. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup membutuhkan sebuah kurikulum yang praktis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan prinsip pendidikan seumur hidup dapat diimplementasikan. Jadi itulah pembahasan saya mengenai topik pendidikan seumur hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.